puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus dimanapun juga berada. Saya percaya saudara hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kita. Itu adalah merupakan anugerah terbesar dalam hidup kita. Karena kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melakukan pekerjaan aktivitas kita. Semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini Tuhan kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kami masih boleh menikmati hari yang indah ini, di pagi yang cerah ini. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan Bapa, kami rindu supaya sebelum kami menjalani tugas aktivitas kami sepanjang hari ini, supaya Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang akan menjadi petunjuk jalan bagi hidup kami, supaya kami boleh hidup bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami akan baca merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan 11. Firman Tuhan berkata begini. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Saudara, saya akan berikan tema khotbah. Bagaimana caranya supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terkadang kita berpikir, kenapa kita berdoa sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita berdoa, tapi kok Tuhan belum juga menjawab doa kita? Ya. Saudara, mungkin kita salah berdoa. Mungkin yang kita doakan itu hanya untuk memuaskan nafsu kita semata. Contoh, kita berdoa seperti ini saudara. Tuhan, saya ingin menikah dengan perempuan ini. Saya ingin menikah dengan laki-laki ini. Tetapi ternyata saudara, perempuan atau laki-laki yang kita doakan itu adalah suami, bahkan istri orang. Jadi kita salah berdoa. Artinya kita berdoa kepada Tuhan cuma untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Haleluya. Atau kita menginginkan saudara barang orang. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita sudah tahu bahwa itu milik orang. Tapi kita berdoa kepada Tuhan. Supaya apa yang orang miliki itu kita bisa miliki juga. Saudara, tidak apa-apa kita berdoa. Misalnya orang punya contoh. Orang punya mobil. Tuhan, saya ingin sekali punya mobil. Ya. Saudara, kalau kita berdoa dan kita bekerja keras untuk bisa memperoleh mobil, saya percaya saudara, kita pasti akan mendapatkannya. Itu pun kalau Tuhan berkenan. Ya. Bagaimana caranya supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Saudara, yang pertama, berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Karena tidak semua doa itu dijawab oleh Tuhan kalau bukan karena Tuhan yang berkenan atas doa-doa kita. Tapi kalau Tuhan berkenan, pasti Dia akan menjawab doa kita. Amin. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu. Kenapa saudara Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Karena ternyata yang kita doakan itu saudara, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi itu hanya membuat hidup kita hancur. Doa yang kita minta itu hanya membuat hidup kita celaka. Doa yang kita minta itu hanya membuat hidup kita menjauh dari Tuhan. Saudara, banyak orang ya, ketika dia berdoa kepada Tuhan, setelah apa yang dia doakan dikabulkan oleh Tuhan,
Bukannya membawa dia semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia dengan Tuhan. Justru setelah apa yang dia minta, apa yang diinginkan sudah dikabulkan oleh Tuhan, malah barang itu malah membawa dia menjauh dari Tuhan. Ya. Tapi saudara, Tuhan yang lebih tahu hati kita. Tuhan yang lebih tahu kemampuan kita. Ya. Ketika Tuhan belum menjawab doa kita, jangan pernah kita memaksakan Tuhan. Jangan sekali-kali kita memaksakan Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu kemampuan hidup kita. Amin. Saudara, yang kedua, firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya, cuma doa orang benar yang akan dijawab oleh Tuhan. Saudara, di dunia ini tidak ada satupun manusia yang benar. Bahkan kata Alkitab, kita semua orang berdosa, bahkan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana caranya kita mau hidup benar? Saudara, ketika kita melakukan dosa di hadapan Allah, ya, kemudian kita berdoa di hadapan Tuhan, kita memohon ampun setiap dosa-dosa kita. Karena Alkitab berkata, saudara, di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-8, jika kita mengaku dosa, maka Tuhan setia dan adil, dan Dia pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan Yesaya pasal yang ke-59 ayat pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk menjawab setiap doa-doa kita. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah apa? Dosa. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan, Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita mengaku dosa, Tuhan itu setia dan adil. Ketika kita mengakui dosa kita dengan hati yang tulus, benar-benar kita mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Dan saya yakin saudara, kalau apa yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan akan menjawab hidup kita. Yang pasti, apa yang kita doakan bukan membawa kita jauh dari Tuhan, tapi akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Makanya saudara, Agur bin Yakib pernah berdoa. Dia katakan begini, Tuhan, jangan berikan aku kekayaan. Jangan berikan juga aku kemiskinan. Sebab aku takut Tuhan. Kalau aku kaya, aku bisa sombong bahkan melupakan Tuhan. Tetapi kalau aku miskin, aku bisa mencuri bahkan mencemarkan nama Tuhan. Tapi berikanlah aku makanan yang menjadi bagianku. Amin. Haleluya. Saudara, terkadang ketika Tuhan menjawab doa kita, kalau kita tidak mampu mengelola apa yang kita doakan, saudara. Misalnya contoh, kita berdoa minta harta, tapi ternyata kita tidak mampu mengelola itu. Ya, justru harta itu yang akan menjerumuskan hidup kita masuk ke dalam jurang. Justru harta itu yang akan membawa hidup kita menjauh dari Tuhan. Dan harta itulah yang akan membawa hidup kita, saudara, semakin kita bukan lagi menjadi orang yang berkenan, tapi kita semakin jahat di mata Tuhan. Haleluya. Untuk itu mari jangan pernah kita salah berdoa. Bukan Tuhan tidak mau menjawab. Dia katakan begini saudara, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat. Tidak mungkin saudara seorang ayah ketika anaknya meminta roti kemudian dikasih ular. Tidak mungkin. Yang pasti ketika kita berdoa, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Untuk itu mari